Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat dan mudah-mudahan selalu tetap semangat ya. Pembelajaran kita kali ini anak-anak adalah tema 6 subtema 2 PB2 ya, tentang masalah sumber perubahan energi ya. Pembahasan kita berkaitan tentang perubahan energi. Nah, anak-anak, seperti biasa ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan ya sebelum pembelajaran dimulai. Nah, yang pertama, jangan lupa ya, mandi dulu jika belum mandi ya. Nah, kalau belum mandi silahkan mandi dulu biar badannya seger ya. Badannya seger dan tentu bersih, itu akan memberikan kesehatan ya. Yang kedua, anak-anak, makan ya. Ini makan ini penting sekali. Nah, makan ini adalah sumber energi ya, biar kalian memiliki energi ya saat belajar ya. Berikutnya rapi. Nah, ini juga penting anak-anak, tidak kalah penting dengan yang lain ya. Pakaiannya rapi ya, sehingga pembelajaran ini semakin menyenangkan. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Mari kita mulai membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita semua telah membaca doa ya. Mudah-mudahan dengan doa yang dibaca tadi, nah ini semakin membawa keberkahan ya dalam pembelajaran kita kali ini. Baik, kita mulai. Ayo mengamati. Energi gerak dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas. Energi gerak tubuh berasal dari energi kimia pada makanan. Tubuh yang selalu digerakkan dengan teratur akan terjaga kesehatannya. Senam irama merupakan contoh gerakan tubuh yang menyehatkan. Pada pelajaran lalu kalian sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk dan mengayun. Kali ini kalian akan melakukan kombinasi gerak berjalan, meliuk dan mengayun. Nah, anak-anak, pembelajaran tadi tentang gerak, meliuk dan berayun ya, bisa kalian lihat di buku paket masing-masing. Sekarang kita lanjutkan ya. Ayo berlatih gerakan berjalan, meliuk, mengayun. Tunjukkan keberanian dan rasa percaya dirimu. Perhatikan petunjuk cara melakukan gerakan tersebut. Peganglah bola dengan tangan kanan, kemudian lakukan gerakan berjalan 2 langkah. Selanjutnya, lakukan gerakan meliukkan badan sambil mengayunkan bola. Ya, seperti ini ya. Seperti gambar di sini ya. Nanti bisa dicoba di rumah. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah melakukan kegiatan jasmani, ya, badan kita akan terasa lelah. Energi perlu dikembalikan lagi. Istirahat sejenak dan minum air putih dapat menyegarkan kembali tubuh kita. Perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia, ya. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Pelajarilah lebih lanjut contoh perubahan energi. Ya, jadi perubahan energi ini anak bisa terjadi dalam tubuh manusia maupun pada peralatan yang biasa digunakan dalam sehari-hari. Nah, yang pertama anak-anak, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, ini dari energi listrik ya, yang biasa kita gunakan di rumah ya, listrik itu. Nah, ini bisa mengalami ya, perubahan energi listrik ini bisa berubah menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik.
saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Lihatlah contoh gambar perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ini contohnya anak-anak. Nah, gambar ini contohnya seperti ini. Ini gambar setrika ya. Ketika ini ditancapkan ya, dihubungkan ke listrik, maka ada aliran listrik ya. Nah, aliran listrik ini ya nanti akan menyebabkan setrika ini menjadi panas. Maka di sini terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Itu juga dengan gambar kedua, ini adalah gambar penanak nasi listrik ya. Begitu ini ditancapkan ya, nah maka terjadi aliran ya, ada arus listrik ya, mengalir ke penanak nasi ini. Nah, ini ketika penanak nasi ini kita on kan ya, dalam kondisi on, dihidupkan ya, ada tombolnya. Nah, maka akhirnya aliran listrik tadi itu langsung mengalami perubahan ya, dari energi listrik menjadi energi panas. Ya, ini beberapa contoh ya. Contoh perubahan energi listrik menjadi panas ya, yaitu terjadi pada setrika dan juga terjadi pada penanak nasi listrik. Dan juga ini ada contoh lain, kompor listrik, dan tentu masih banyak lagi yang lainnya. Berikutnya anak-anak tentang perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ini perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut. Saat menggunakan peralatan tersebut, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ini alat-alat ini ya, mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Yang pertama ini gambar kipas angin ya. Kipas angin ini kipasnya ini ya, baling-baling dalam kipas ini bisa berputar ya ketika ada arus listrik ya. Nah, ini ada tombol-tombol, yang tombol-tombol ini akan untuk mengatur ya, mengatur putaran dari baling-baling ini. Nah, tombol ini dipencet ya, dihidupkan, misalnya tombol on yang dihidupkan, kalau tidak terhubung dengan listrik maka baling-baling tidak berputar. Nah, karena itu ditancapkan dulu, dihubungkan dulu ke listrik. Nah, ketika terhubung maka terjadilah peristiwa perubahan energi dari listrik menjadi energi gerak. Itu juga dengan ini ya. Ini gambar apa, Nana? Ini adalah gambar ini biasanya dibuat untuk jus ya. Alat ini juicer. Nah, juicer ya. Nah, ini atau blender ya. Bis ini akan bergerak, di dalamnya ada pisaunya ya, pisau yang berputar itu ya, ini bisa bergerak ya ketika terhubung dengan arus listrik ya. Nah, maka dari dua benda ini, dua alat ini, nah, ini adalah alat-alat yang nantinya bisa mengubah ya energi listrik menjadi energi gerak ya. Ya, berikutnya perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api, timbullah panas. Dengan energi panas itu kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Ya, ini contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas ya. Ini ibu sedang memasak ya, masak menggunakan kompor. Ini kompor gas anak-anak ya. Ini ada pipanya ya, ada salurannya. Ini terhubung ke gas, ke LPG ya.
Yang kedua ini gambar lampu, ini lampu template ya, lampu template. Nah, ini lampu ini diisi dengan minyak tanah ya. Ini minyak tanah ini, nah di dalamnya ada sumbunya ya. Sumbu ini yang nanti akan menyebabkan minyak tanah ini jadi naik ya di ujungnya sumbu dan disulut dengan api sehingga menyala. Ya, hampir sama dengan kompor ya, kompor minyak tanah ya. Ini basicnya hampir sama dengan kompor minyak tanah. Tentang kompor minyak tanah sudah kita bahas sebelumnya ya di pembelajaran sebelumnya. Itu ada contoh kompor minyak tanah ya, dan juga kompor minyak gas. Yang mana kompor minyak tanah dan kompor minyak gas ini menyebabkan terjadinya perubahan energi kimia ya menjadi energi panas ya. Kalau pada kompor gas itu terjadi energi kimia pada gas ya yang ada dalam gas ini berubah menjadi energi panas ya. Kalau lampu ini, lampu teplok ya atau lampu template ini ya, ini ada perubahan energi dari minyak tanah menjadi energi panas. Minyak tanah itu menyimpan energi kimia ya. Nah, di sini terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, berikutnya anak-anak, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi ya. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seorang pemain drum ya, memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul, energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Nah, ini perubahan energi gerak ya menjadi energi bunyi ya. Ini ada orang yang sedang memukul drum, orangnya ini bergerak ya, gerakan orang ini menyebabkan drumnya berbunyi. Itu juga dengan gambar orang yang sedang memukul kentongan. Gerakan orang memukul kentongan ini menyebabkan terjadinya perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Ya, anak-anak, sekarang kita akan menjawab beberapa soal ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Perubahan energi apakah yang terjadi pada tubuh kita? Jelaskan. Ya, dalam tubuh kita ini anak-anak pada waktu kita makan ya itu ada perubahan energi ya. Energi dalam makanan itu ada energi kimia ya, nanti akan berubah ya. Nah, apa perubahannya? Nah, energi kimia menjadi energi gerak. Itu dalam tubuh kita ya. Nah, tubuh kita ini bisa bergerak ya. Nah, itu karena ada energi kimia yang berubah menjadi energi gerak. Berikutnya anak-anak, jelaskan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan ya. Nah, contohnya terjadi pada setrika listrik, kompor listrik, penanak nasi listrik, dan dispenser ya. Dispenser ini adalah juga sama untuk menanak nasi ya, atau magicom ya. Atau ada lagi solder listrik ya. Nah, itu juga mengubah energi listrik menjadi energi panas. Berikutnya, perubahan energi apa yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin? Ya, kipas angin ini anak ada perubahan energi di sana ya. Kipas angin ini kita gunakan saat panas ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan ketika baling-baling dalam kipas angin itu bergerak. Maka ada perubahan energi yaitu apa? Energi listrik menjadi energi gerak. Ya, berikutnya, berikan contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Nah, contohnya contoh energi kimia menjadi energi gerak. Ya, contohnya anak-anak saat kita berolahraga. Nah, ketika kita berolahraga, maka tubuh kita akan bergerak. Maka itu ada terjadi perubahan energi dari kimia menjadi bergerak. Kalau pada kita berdiri misalnya, ya, di situ ketika kita berdiri kita kan tidak bergerak. Ya, maka di situ tidak ada perubahan energi ya, meskipun ada tapi kecil ya energinya yang dikeluarkan ya, karena pada waktu kita berdiri kan diam saja. Berikutnya, saat temanmu memainkan rebana ya, ingat rebana anak. Rebana itu alat musik ritmis yang dibunyikan ya, dibunyikan dengan cara
dipukul. Ya. Saat temanmu memainkan rebana, perubahan energi apa yang terjadi? Yaitu energi gerak menjadi energi bunyi. Ya, energi geraknya adalah ketika temanmu memukul rebana sehingga rebananya bisa berbunyi. Seperti contoh tadi pada penjelasan sebelumnya, itu ada orang memukul kentongan dan juga ada yang memukul drum. Sehingga drum dan kentongan yang dipukul bisa mengeluarkan energi bunyi. Maka terjadi perubahan energi, yaitu energi gerak menjadi energi bunyi. Ya, sekarang anak-anak kita mengamati ya, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berikut ini adalah contoh seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Contohnya nih, seorang guru ya. Nah, seorang guru ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ya. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Nah, ini contoh anak-anak memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat ya. Selain guru tentu masih banyak yang lain ya. Contoh yang lain anak-anak, ini seorang petani. Demikian juga dengan seorang petani, ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, ia tetap bekerja. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras. Beras dimasak lalu dimakan. Nah, ini contoh yang lain ya, memanfaatkan energi untuk aktivitas yang bermanfaat, yaitu seorang petani ya. Dengan energi yang dimiliki oleh petani ini menanam padi di sawah sehingga padi ini nanti bermanfaat bagi banyak orang. Nah, menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Atau energi panas api digunakan untuk main petasan. Nah, ini anak contoh menggunakan energi yang tidak baik ya. Energi dalam tubuhnya digunakan untuk berkelahi misalnya. Energi suara atau bunyi di radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Ya, ini ada seorang ibu ya sedang menggendong anaknya ini mau tidur ya. Nah, tiba-tiba diganggu. Nah, maksudnya ini tidak sengaja ya, bergurau misalnya, tapi bergurau tidak tepat ya, maka ini bisa mengganggu. Maka ini contoh ya, contoh memanfaatkan energi yang tidak baik. Atau ini juga memainkan petasan ya, energinya digunakan untuk memainkan petasan ya. Petasan ini kan energi apa ya? Ya, energi panas api ya. Nah, energi panas api ini digunakan untuk main petasan. Maka ini pun juga pemanfaatan energi yang tidak baik ya, karena akan mengganggu orang lain. Ya anak-anak, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik? Ya, apa yang akan kamu lakukan terhadap orang tersebut? Ya, maka ini ya, kalau ada orang yang menggunakan energi hal yang tidak baik, tentu kita tidak boleh berdiam saja ya, kita harus mencegahnya. Ya, energi yang kita miliki sebaiknya digunakan untuk kebaikan.
kita tidak boleh meniru orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik. Jika ada orang yang menggunakan energinya untuk hal-hal yang merugikan, sebaiknya kita menasehatinya, ya. Nah, ini jadi anak-anak kita tidak boleh hanya diam saja, ya. Sebaiknya ya kita mengingatkan, menyampaikan ke orang tersebut bahwa energi yang kita miliki sebaiknya digunakan untuk kebaikan. Ya tentu anak ini pendapat yang disampaikan oleh temanmu, ya itu pendapat boleh berbeda-beda, ya. Pendapat tentang bagaimana terhadap ini, ada permasalahan seperti ini, ya seperti ada orang yang menggunakan energi tidak baik, ya padahal tidak baik, maka ini ada yang berpendapat seperti yang ada di sini, ya. Nah tentu ini contoh saja, bisa juga berpendapat yang lain, ya pendapat yang lain untuk menanggapi sebuah peristiwa di mana ada orang yang menggunakan energi melakukan aktivitas yang tidak baik. Ya anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Pembelajaran tema 6 subtema 2 PB2 tentang perubahan energi, ya. Mudah-mudahan ilmu pembelajaran yang ada di dalam sini itu bermanfaat bagi kalian, ya. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleha, dan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Pak Eko Airi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.